Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Ibu hari ini akan mengulas materi PJJ kemarin yang tentang gradien garis. Jadi kalau di sebelumnya, di video yang sudah Ibu share, itu kan si gradien garisnya itu ada gambar pesawat ya. Nah, sekarang Ibu ulas tapi tanpa gambar pesawat. Oke. Yang pertama, kita artikan kembali gradien garis itu apa yang kemarin kalian sudah rangkum. Ya, gradien garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan garis. Ya. Terus, gradien garis simbolnya adalah M kecil ya. Sama dengan, nah rumusnya adalah delta Y per delta X. Ya. Delta Y ini artinya selisih. Selisih antara Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya. Sekarang, contohnya dari sebuah gambar ini. Kalau kemarin kan ada pesawat, pesawatnya naik, mendatar, terus turun. Nah, di video sebelumnya kenapa ada pesawat? Biar kelihatan kalau garis ini tuh miringnya naik, ya. Terus kalau ini mendatar. Kalau ini kelihatan garisnya itu miringnya turun, seperti itu. Lalu kan di video sebelumnya kalau grafik garisnya naik, maka gradiennya positif ya. Kalau turun, negatif. Nah, sekarang Ibu akan membuktikan kenapa bisa positif melalui rumus ini. Oke, pertama, yang garis ini dulu ya. Ini kan menaik ya. Misalkan Ibu namakan garis 1. Lalu, kita ambil 2 titik. 2 titik yang membentuk garis ini. Misal titiknya yang ujung-ujung ini ya. Yang ujung ini titik misalnya A. Oke, A koordinatnya di mana? Ini X-nya apa? Negatif 6, Y-nya 2. Maka di negatif 6,2 ya. Lalu, ini pembentuk yang ini titik B. Titik B berarti di mana? Negatif 2,5 ya. Nah, misalkan ada ketentuan begini. Tentukan gradien untuk garis 1. Terus misalnya ini Ibu namakan garis 2 ya. Garis 2. Sama yang ini garis 3. Tuh. Ya. Berarti pertama kita cari gradien yang 1. Gradien 1 pembentuknya adalah A negatif 6,2, B negatif 2,5. Lalu, setelah kita analisis 2 titik ini, kita namai komponennya. Ini kan X sama Y. Ini misal kita namain X1, yang ini Y1. Maka yang B ini komponennya X2, yang ini Y2. Boleh sebetulnya dibalik, mau ini X2, Y2, berarti baru ini X1, Y1, mah enggak. Karena nanti juga hasilnya sama aja, ya. Lalu sekarang kita cari M1-nya. Oke, dari 2 titik ini, kita cari gradien untuk garis 1. Ibu namakan atau simbolkan M1 ya. M1 di sini kita langsung ambil yang ini ya, rumus ini. Y2 kurang Y1 per X2 kurang 1. Per X2 kurang X1. Y2-nya berapa? 5 ya. Y1-nya 2 per X2-nya negatif 2 dikurang X1-nya negatif 6. 5 kurang 2, 3 per negatif 2. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 6. 3 per negatif 2 tambah 6, 4. Lihat di sini. Ini hasilnya 3 per 4. 3 per 4 ini nilainya positif kan? Maka bisa disimpulkan, simpulan yang pertama ya, jika grafik
garis menaik, maka gradiennya positif. Gitu. Ini ketentuannya. Kalau misalnya kalian menemukan sebuah garis yang menaik, udah pasti gradiennya positif. Besarnya berapa? Dicarinya pakai rumus ini. Paham sampai sini? Oke, sekarang kalau yang grafik 2. Grafik 2 ini sebetulnya tinggal kita lihat aja di sini. Sebetulnya bisa langsung tebak. Tebaknya adalah ini kan mendatar. Kalau mendatar berarti miring nggak? Enggak kan, nggak miring ya. Nah, kalau nggak miring, maka sudah ketebak sebetulnya. Gradien M2 itu tidak punya gradien, atau artinya gradien garis 2 adalah 0. Kalau mau dibuktikan dengan hitungan seperti ini. Oke, Ibu buktikan ya. Buktinya. Ini berarti kan garis 2 terdiri dari titik B sama, misalnya Ibu munculkan di sini titik C ya. Titik C-nya 3,5. Ya, berarti ada titik B negatif 2,5. Ada titik C 3,5 ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ya. Berarti dapat M2 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya 5, Y1-nya 5 per X2-nya 3, X1-nya negatif 2. Ya. 5 kurang 5 sama dengan 0. 3 tambah 2 ya. Berarti 0 per 3 tambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Sorry ya. Berarti 0 bagi 5, 0. Ya. Sama kan? F2-nya sama dengan 0. Maka kita bisa simpulkan, jika grafik garis mendatar, maka gradiennya 0. Ya. Kita bisa simpulkan seperti ini. Ini bisa tambahan buat video yang kemarin ya. Terus sekarang M3 kan gambarnya. M3 sekarang. Kalau M3 misalnya di sini berarti pembentuknya ini ya. Titik D. Titik D berarti X-nya 7, Y-nya 2. Ya. M3 ini terbentuk dari titik C-nya 3,5, titik D-nya 7,2. Berarti ini X1, Y1, yang ini X2, Y2 ya. M3-nya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sama dengan Y2-nya 2, Y1-nya 5 ya, dikurang 5, X2-nya 7 dikurang 3 ya. Di 2 kurang 5 negatif 3 per 7 kurang 3 4 ya. Negatif bagi positif negatif kan, jadi negatif 3 per 4 ya. Hasilnya negatif ternyata yang menurun ya. Maka bisa kita simpulkan apa? Jika grafik garis menurun, maka gradiennya negatif. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Adapun ada cara cepat sebetulnya. Cara menentukan kalau ada gambar gini gradiennya berapa. Asalkan kalian ingat 3 ketentuan ini. Kalau grafik garis menaik maka gradiennya positif, kalau garis mendatar maka gradiennya 0, sama yang ini jika grafik garis menurun maka gradiennya negatif. Yaitu dengan cara melihat
ini pembentuknya. Oke, sebentar. Oke, cara cepat untuk menemukan gradien, kita lihat gambarnya dulu. Nih, yang ini garis 1. Ini kan ada kayak segitiga gini ya, kalau kita sambungkan nih. Nah, ini yang tegak itu adalah nilai delta Y. Yang ini delta X. Ya. Oke, kita lihat di sini. Delta Y. Delta Y adalah jarak dari sini ke sini. Kita lihat yang dari sini yang sumbu Y-nya. Berapa langkah tingginya? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Maka delta Y sama dengan 3. Kalau ini, yang delta X, ini kan negatif 2 sampai negatif 6 ya panjangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti delta X sama dengan 4. Maka M1, nih Ibu tulis di sini ya. M1 karena kita udah tahu ketentuannya kalau grafiknya garis menaik itu positif, langsung berarti M1 sama dengan delta X per delta Y per delta X. Ya. Ibu perjelas pakai ini. Delta Y-nya tadi adalah 3. Delta X-nya adalah 4. Nah, begitu cara cepatnya. Jadi delta Y-nya sama dengan 3, delta X-nya sama dengan 4. Maka hasilnya yang satunya 3/4. Terus yang ini, M2 mah udah langsung ya. M2 langsung karena mendatar sama dengan 0. Udah langsung cara cepatnya. M3, kita kelihatan kan di sini menurun ya. Tinggal sekarang lihat delta Y-nya. Yang ini delta Y. Yang ini delta X. Ya. Delta Y-nya sama tingginya ya di sini. 1, 2, 3. Berarti delta Y-nya sama dengan 3. Yang ini delta X-nya sama dengan nih 3 sampai 7 nih. 1, 2, 3, 4. 4. Nih delta X-nya sama dengan 4. Jadi M3-nya sama dengan delta Y. Oke, Ibu ganti dulu ya. Delta Y per delta X. Karena M3-nya menurun, kita udah langsung kasih negatif. Udah kita tahu ketentuannya ya. Berarti delta Y-nya 3, delta X-nya 4. Maka sama kan ya, M3 dengan penghitungan tadi adalah negatif 3/4. Begitu cara cepatnya. Ya, asalkan tahu ketentuannya. Oke, selesai tentang materi gradien garis. Setelah ini kalian latihan soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.